Meskipun perkembangan teknologinya belum terlalu matang dibanding dengan teknologi-teknologi yang lain, tetapi fuel cells juga banyak dimasukkan ke dalam teknologi yang dirasa bisa mendukung perkembangan distributed generations yang didefinisikan sebagai pembangkit yang relatif kecil dan terdesentralisasi, kemudian terhubung di jaringan distribusi. Jadi di sini sebetulnya fuel cells itu adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan mekanisme atau proses elektrochemical. Jadi bentuknya hampir seperti baterai gitu ya. Jadi ada positif elektrod atau anoda dan ada negatif elektrod atau katoda, yang mana untuk membangkitkan listrik fuel, bahan bakar yang biasanya hidrogen dan oksidan itu disuplai ke anoda dan katoda. Dan dengan adanya reaksi elektrochemical, maka ion akan mengalir dan itu yang membangkitkan listrik. Hampir mungkin sama seperti PV, ya. Artinya masing-masing sel itu memproduksi listrik yang tidak besar, tapi dia punya fleksibel untuk kemudian bisa di paralel misalkan, sehingga listrik yang dibangkitkan bisa juga cukup signifikan untuk menjadi pembangkit listrik. Tapi ya sekali lagi kita bicara distributed generation, jadi skalanya relatif kecil. Dan meskipun tadi teknologinya belum terlalu matang, tetapi secara teknis fuel cell ini termasuk yang modular, portable, dan ketika dia memproduksi listrik itu polusi suara relatif sangat rendah karena tidak ada komponen bergerak. Nah, sehingga karakter ini membuat banyak orang berpendapat fuel cell ini adalah teknologi yang potensial untuk distributed generations, karena distributed generation akan memasang pembangkit ini misalkan di rumah-rumah atau di tempat-tempat remote area yang mungkin tidak ingin ada ekstra polusi. Nah, di depan bahkan orang berpikir bahwa jaringan arus bolak-balik dan searah ini akan terkombinasi dengan jaringan gas atau hidrogen, infrastruktur gas dan hidrogen, sehingga fuel cell akan jadi semakin menarik. Kita bicara di jangka panjang yang jauh, mungkin hampir seperti micro turbine juga gitu, di mana infrastruktur gas dengan listrik itu menjadi tergabung. Nah, ini yang diharapkan infrastruktur ini akan membuat fuel cell lebih berkembang lagi, karena ya tadi ketersediaan bahan bakarnya semakin banyak, proses pembangkitan listriknya juga akan semakin mudah, dan ini yang mendukung fuel cell sebagai distributed generations. Secara karakter output keluaran daya listriknya, fuel cells termasuk dalam yang controllable karena fuel tadi bisa diatur supply-nya atau masukannya ke dalam fuel cells, sehingga praktis pembangkitan atau listrik yang dibangkitkan oleh fuel cells juga bisa diatur dengan mengatur fuel bahan bakar ke dalam fuel cells tadi. Nah, itu tentang fuel cells sebagai distributed generation. Terima kasih.